15-47-10-51 dari kelas D3 tingkat 1 reguler 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi perkembangan pada masa dewasa. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu bagaimana karakteristik masa dewasa. Yang kedua ada bagaimana tahap perkembangan masa dewasa, dan yang ketiga tugas perkembangan pada masa dewasa. Yang pertama ada masa dewasa. Masa dewasa dimulai dari usia 18 sampai 40 tahun. Setelah selesai masa remaja, maka individu memasuki fase kedewasaan, menjadi individu yang memiliki satu pertanggungjawaban penuh terhadap sendiri, bertanggung jawab atas nasib sendiri dan pembentukan diri sendiri. Menurut Elizabeth B. Harlock, masa dewasa dibagi menjadi 3 bagian. Dewasa awal 18-40 tahun. Masa dewasa awal ialah masa pencarian kemantapan dan masa reproduktif, yaitu suatu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional, masa ketergantungan, perubahan nilai-nilai, kreativitas, dan penyesuaian diri pada suatu hidup yang baru. Selanjutnya ada dewasa madya, usianya dari 40 sampai 60 tahun. Masa dewasa madya ialah masa transisi di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku yang baru. Perhatiannya kepada agama lebih besar dibandingkan dengan masa sebelumnya, dan terkadang minat dan perhatiannya kepada agama ini dilandasi kebutuhan pribadi dan sosial. Dan yang terakhir ada dewasa lanjut, usianya lebih dari 60 tahun. Usia lanjut ialah periode penutup dalam rentang hidup seseorang, ditandai oleh adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang menurun. Adapun ciri-ciri yang berkaitan dengan penyesuaian pribadi dan sosialnya, yaitu perubahan yang menyangkut kemampuan motorik, kekuatan fisik, perubahan fungsi fisiologis, perubahan sistem saraf, dan penampilan. Yang ketiga ada apa tugas perkembangan masa dewasa. Yang pertama itu bertanggung jawab sebagai warga masyarakat dan warga negara. Yang kedua memilih pasangan hidup. Yang ketiga belajar hidup bersama pasangannya. Yang keempat memulai hidup berkeluarga, memelihara dan mendidik anak. Yang kelima menyesuaikan diri dengan kondisi fisik dan kesehatan yang semakin menurun. Dan yang terakhir menyesuaikan diri dengan situasi pensiun dan penghasilan yang semakin berkurang.